Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAS Hukum Tata Negara disusun oleh Michael Nabil Saputra, Muhammad Adrian Nugraha Johan, Haidir Anam, Ihsan Fadil Widyazari. Bab 1. Pendahuluan. Pengertian istilah dan definisi HTN. Menurut Wirjono Projodikoro, hukum tata negara membahas norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum, orang atau bukan orang, dengan sekelompok orang atau badan hukum yang merujut negara atau bagian dari negara. Istilah HTN memiliki dua pengertian, yaitu HTN dalam arti luas, termasuk di dalamnya hukum administrasi negara, dan HTN dalam arti sempit, yaitu HTN suatu negara tertentu yang berlaku pada waktu tertentu. HTN berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu HTN statis apabila negara yang dijadikan objek kajiannya berada dalam keadaan statis, dan HTN dinamis manakala negara sebagai objek kajiannya ditelaah dalam keadaan bergerak. B. Metode pendekatan dalam mempelajari HTN. Ada tiga macam pendekatan, yakni filosofis, yuridis, dan politis. Metode pendekatan ini mendorong visi akademis untuk menelusuri latar belakang kerohanian dari setiap sesuatu pernyataan dan tindakan, dan untuk selanjutnya melacak sampai di mana dampaknya dalam bentuk kebijakan dan perundang-undang. C. Hubungan HTN dengan ilmu pengetahuan lainnya. Ada cabang ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan HTN, yaitu hukum administrasi negara atau HAN dan ilmu politik. Satu, ilmu negara dalam kedudukannya sebagai ilmu pengetahuan pengantar dari HTN dan HAN. Dua, HAN pada dasarnya merupakan suatu cabang ilmu dengan HTN. Namun pada perkembangannya ada perbedaan sebatas pada pembagian kerja dalam rangka memenuhi kepentingan ilmu pengetahuan. 3. Ilmu politik. Diibaratkan bahwa jika ilmu politik diartikan sebagai ilmu cara mencapai kekuasaan, maka HTN adalah ilmu cara mengatur suatu negara. Bab 2. Sumber HTN Indonesia. Istilah dan pengertian sumber hukum. Istilah sumber hukum mengandung banyak pengertian. Menurut Sudikno Mertukusumo, kata sumber hukum berkaitan erat dengan di manakah suatu hukum itu dapat ditemukan. Sumber hukum sendiri menurut Bagirmanan adalah ekspresi yang figuratif dan ambigu. Sumber HTN. Berdasarkan sifatnya ada dua sumber HTN, yaitu sumber hukum formal, yaitu yang dikenali dengan bentuk formalnya, bersifat mengikat secara hukum, dan sumber hukum material, yaitu ketentuan yang berlaku umum dan bagi bangsa Indonesia tidak lain adalah Pancasila. Sumber hukum formil diantaranya perundang-undangan, hukum adat, konvensi ketatanegaraan, jurisprudensi, perjanjian internasional ketatanegaraan, doktrin ketatanegaraan. Sumber hukum material diantaranya dasar dan pandangan hidup bernegara. Bab 3. Konstitusi. A. Istilah dan pengertian konstitusi. Dalam kosakata bahasa Indonesia, istilah konstitusi mempunyai dua makna, yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan undang-undang suatu negara. James Bruce dari sudut pandang politik mendefinisikan konstitusi sebagai kerangka politik yang terorganisasi berdasarkan hukum mencakup di dalamnya kelembagaan negara dan dengan fungsi dan hak-hak yang jelas. B. Pembagian dan klarifikasi konstitusi. Casey Ware mengklarifikasikan konstitusi ke dalam 6 klarifikasi sebagai berikut. Written and unwritten, rigid and flexible, supreme dan subordinate, federal dan unitary, spreaded power dan fused powers, Republican and monarchical.
Sedangkan para ahli konstitusi Islam sepakat bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi tertulis pertama di dunia. C. Perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi pada dasarnya oleh George Jelenic dibagi menjadi dua, yaitu perubahan konstitusi formal atau perubahan yang mekanismenya telah diatur di dalam konstitusi suatu negara. Sedangkan perubahan di luar konstitusi disebut perubahan informal. Miriam Budiarjo memberikan 4 macam prosedur dalam perubahan konstitusi, yaitu sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, referendum, negara-negara bagian dalam negara federal, musyawarah khusus. D. Kedudukan dan fungsi konstitusi. Di dalam Undang-Undang NRI 1945 disimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut. Berfungsi sebagai dokumen nasional, sebagai piagam kelahiran negara baru, sumber hukum tertinggi, identitas nasional dan lembaga persatuan, alat untuk membatasi kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia atau HAM, dan kebebasan warga negara. Bab 4. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 1. Arti proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi menjadi alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara, yakni membentuk masyarakat madani, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 2. Lahirnya pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Indonesia bermula dari dibentuknya Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disebut BPUPKI. Kemudian pasca dibubarkannya BPPK dibentuklah lembaga baru, yaitu Dokuritsu Jumbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa kita sebut PPKI. Melalui usaha PPKI lah yang melahirkan bentuk pemerintah Indonesia yang sampai saat ini. Sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perjalanan ketatanegaraan Indonesia mengalami 5 periodisasi, yaitu 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Perubahan praktek tatanegaraan. 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Sistem Pemerintahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. 17 Agustus 1920 sampai dengan 5 Juli 1959. Bentuk negara menurut Undang-Undang UUDS 1950. Sistem pemerintahan negara. Dasar Negara Dekret 1959. 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Presiden dan Menteri-Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru dan Kilasan Sejarah, Transisi menuju Demokrasi. Bab 5. Dinamika Ketatanegaraan RI. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi yang dimulai sejak turunnya Soeharto menjadi trigger dari reformasi hukum terbesar yang pernah ada di Indonesia, yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ini didasarkan pada pemikiran bahwa salah satu sumber permasalahan yang menimbulkan problem politik dalam penyelenggaraan pemerintah negara selama ini adalah karena kelemahan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain. Undang-Undang Dasar 1945 menyerahkan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden. Tidak ada prinsip check and balance dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terlalu fleksibel menyerahkan penyelenggaraan negara pada semangat para penyelenggara negara yang
dalam pelaksanaannya banyak disalahgunakan. Pengaturan mengenai HAM yang minim, kurangnya pengaturan mengenai pemilu dan mekanisme demokrasi. Bab 6. Bentuk dan kedaulatan RI menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan. Kedaulatan menurut Jack Nagel sebagai dikutip Jimmy Asidiki mempunyai dua arti penting meliputi lingkup kekuasaan dan jangkauan kekuasaan. Tiga sifat pokok kedaulatan menurut Jean Bodin yaitu absolut, tidak terbagi, abadi. Bentuk negara dan susunan negara RI menurut Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara apabila dikaitkan dengan penyimpulan tiga definisi oleh PPKI, maka terdapat dalam Pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik dan bukan kerajaan. Pasal 6 ayat 2, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat dan tidak turun-temurun. Pasal 7, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pra-Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Konsep negara hukum, kedudukan presiden, sistem pemerintahan, kedudukan MPR dan DPR. Bab 7. Negara hukum dan demokrasi. Arti negara hukum menurut Munir Fuadi. Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama. Sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan pembedaan yang rasional tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan undang-undang. Tipologi negara hukum. Risk stat atau civil law, rule of law, common law. Di luar dua konsep itu ada tiga konsep hukum lain yaitu negara hukum Pancasila, negara hukum Islam, negara hukum sosialis. Sedangkan berdasarkan perkembangannya, maka ada dua tipe negara hukum yaitu negara hukum liberal, negara hukum material. Arti demokrasi. Demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat. Topologi demokrasi. Pemahaman demokrasi secara normatif atau demokrasi merupakan sesuatu yang secara adil hendak dilakukan oleh sebuah negara dan demokrasi empirik. Bab 8. Kelembagaan negara. Kekuasaan pemerintah negara. Kekuasaan pemerintahan negara diatur dalam Bab 3 Undang-Undang Dasar 1945, mulai pasal 4 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945. Merumuskan kewenangan dasar tentang kekuasaan pemerintahan. Lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK. Adapun lembaga negara sebagai organ lapis kedua adalah Menteri Negara, TNI, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral, lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasca perubahan keempat tahun 2002, dalam struktur kelembagaan negara Republik Indonesia terdapat 8 organ negara yang memiliki kedudukan sederajat yaitu DPR, DPD, MPR, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY. Bab 9. Pemerintahan daerah. A. Desentralisasi, konsentrasi, Medellin.
Desentralisasi adalah tata pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah atau penyerahan sebagai wewenang pusat kepada cabang tersebut. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Medewin adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. B. Kewenangan pemerintah daerah. 3 uraian kewenangan negara terhadap daerah. Pada dasarnya, kewenangan memiliki pemerintah pusat. Daerah diberi hak dan kewajiban dilimpahkan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap memiliki garis komando dan hubungan hierarkis. Kewenangan yang dialihkan kepada daerah dalam kondisi tertentu, di mana daerah tidak mampu menjalankan dengan baik. Peraturan daerah, kedudukan Perda tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah. Perda sebagai alat produk hukum daerah merupakan sesuatu yang inherent dan sistem otonomi daerah. Prinsip dasar pembentukan Perda. Instrumen kebijakan, peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai penampung khususan dan keragaman daerah. Alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah, aspek hukum pembentukan Perda. Sesuai asas desentralisasi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Materi muatan peraturan daerah telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Harmonisasi Perda dengan peraturan perundang-undangan lain, yaitu proses yang diarahkan untuk menuju keselarasan dan keserasian antara suatu peraturan undang-undang dengan peraturan undang-undang lainnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau konflik atau perselisihan dalam pengaturan. Bab 10. Kewarganegaraan dan keimigrasian. A. Warga negara dan penduduk. Warga negara diatur di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk diatur di dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. B. Asas kewarganegaraan. Asas Ius Soli berdasarkan tempat kelahiran. Asas Ius Sanguinis berdasarkan keturunan. Asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan ganda terbatas. C. Perolehan dan kehilangan kewarganegaraan. 1. Dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu keturunan atau kelahiran, naturalisasi. Prosedur lain yang ditentukan oleh undang-undang. 2. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006, seseorang warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya bila memenuhi hal-hal berikut: memiliki kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak dan tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat keternegaraan untuk suatu negara asing.
Bab 11. Hak asasi manusia. A. Pengertian HAM. Hak asasi manusia atau dikenal dengan istilah human right adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia. Tak peduli apapun warna kulitnya, latar belakang, kulturnya, dan agama atau kepercayaan spiritualnya. Sementara itu, dikatakan melekat karena hak-hak itu dimiliki oleh siapapun karena kodrat kelahirannya sebagai manusia dan tidak dapat dirampas atau dicabut. Mahfud MD mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat kodrat. Unsur-unsur HAM. HAM bersifat melekat, berarti HAM bukan pemberian, melainkan telah ada bersama adanya manusia karena merupakan anugerah Tuhan. HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun karena HAM adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral dan legal kepada manusia untuk menikmati kebebasan. B. Sejarah HAM. Hak asasi manusia menjadi sebuah komitmen dunia sejak deklarasinya The Universal Declaration of Human Rights atau yang disingkat UDHR pada tahun 1948 sebelum UDHR dideklarasikan terdapat dokumen kesepakatan yang dapat dikatakan sebagai dokumen HAM yaitu Magna Carta 1215, kesepakatan pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya. The Bill of Rights 1689, aturan untuk membatasi kewenangan Raja Inggris dalam mengeluarkan hukum atau peraturan baru. The American Declaration of Independence 1776 disusul The US Bill of Rights 1791 berisi perlindungan atas hidup dan kebebasannya. LA Declaration des Droits de Homme et du Citoyen 1789 menjamin kebebasan pribadi berdasarkan prinsip liberté, égalité et fraternité. Dalam perkembangannya, sejarah HAM dapat dipriodisikan ke dalam 3 generasi, yaitu hak sipil dan politik. Pendatangan naskah Universal Declaration of Human Rights 1948, hak ekonomi dan sosial, penandatangan International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights 1966, hak atas pembangunan. C. Jaminan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Proses legalisasi HAM dalam Konstitusi Indonesia terdapat tarik-menarik pandangan serta terjadi pasang surut pengaturan yang tidak bisa dibantah. Perdebatan tentang perlu tindakannya HAM dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian berakhir dengan kompromi menjadi bukti sejarah bahwa usaha menjamin perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia memiliki jejak sejarah kesulitan yang disignifikan. Akhir dari debat yang panjang itu adalah kompromi, dan rumusan undang-undang hasil kompromi dipastikan mengabaikan substansi. Pengadilan HAM 1. Pengadilan HAM Internasional, Mahkamah Internasional ad hoc, Mahkamah Tokyo, International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, dan International Criminal Tribunal for Rwanda. Mahkamah yang bersifat permanen.
ICC. Pengadilan HAM Indonesia, dasar hukum. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Asas peradilan HAM di Indonesia adalah asas lex specialis derogat legi generali. Sistem dan kompetensi peradilan. Peradilan khusus HAM memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di seluruh dan luar wilayah NKRI yang dilakukan oleh WNI. Peradilan ad hoc HAM memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat terjadi sebelum diberlakukannya UU Nomor 26 Tahun 2000. Kewenangan penyidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dan penahanan dilakukan oleh Jaksa Agung dan atau Hakim Pengadilan HAM. Tingkat proses peradilan. Pengadilan HAM tingkat 1, Pengadilan HAM tingkat banding, Pengadilan HAM tingkat asasi. Ekonomi HAM merupakan suatu badan yang dibentuk berdasarkan Kompres No. 50 Tahun 1993 dan diperkuat dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menangani persoalan HAM dalam rangka memajukan dan melindungi HAM. Bab 12. Lembaga Perwakilan. A. Lembaga Perwakilan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang ada di Indonesia adalah MPR, terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang berkedudukan sebagai lembaga negara, dan DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilihan umum yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan daerah. B. Partai politik. Definisi partai politik dijelaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 yang menyebutkan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945. Miriam Budiarjo mengemukakan fungsi partai politik meliputi sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, pengatur konflik. C. Pemilihan umum. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak dan NKRI dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapat dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Jimmy Asidiki menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada 4, yaitu untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. D. Hubungan lembaga perwakilan, partai politik, dan kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jimli Aksidik
menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi, biasanya juga disebut sistem demokrasi perwakilan, representatif demokrasi, atau demokrasi tidak langsung, indirect demokrasi. Aliran mandat kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat mengalir langsung dan periodik kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat melalui proses pemilihan umum. Bab 13. Peradilan Tata Negara. A. Sejarah peradilan tata negara. Gagasan mengenai pelembagaan institusionalisasi sebuah lembaga peradilan tata negara hendaknya merupakan bentuk kemajuan dalam kehidupan bernegara. Keberadaannya harus dipahami dengan baik sebagai jawaban atas komitmen negara berdasarkan hukum yang telah disepakati oleh dalam Undang-Undang Dasar 1945. Upaya inilah yang selanjutnya melahirkan konsepsi constitutional review atau pengujian konstitusional. Sejarah Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di negara Indonesia sendiri menganut undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar RIS 1949, Mahkamah Agung tidak berwenang menguji secara material undang-undang federal, namun hanya berwenang menguji undang-undang daerah bagian. Pada akhirnya, pengaturan kelembagaan Mahkamah Konstitusi dielaborasi berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip check dan balance yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan serta sehingga terdapat keseimbangan dalam menyelenggarakan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah konkret untuk dapat saling mengkoreksi kinerja antara lembaga negara. C. Peradilan Tata Negara dan Supremasi Konstitusi. Ide constitutional review pada kelanjutan tubuh dengan masif seiring dengan menguatnya semangat penegak konstitusi sebagai ground norm atau hukum dasar tertinggi, yaitu arti sebagai segala peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Semua norma hukum negara haruslah konsonan dengan norma-norma konstitusi. Penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa legitimasi constitutional court diperoleh oleh proses waktu yang lama dan dalam diakselerasi melalui strategi kehumasan yang menjelaskan peranan dari constitutional court dan alasan keputusannya. Hal ini yang dilakukan oleh MKRI yang dengan giat melakukan kegiatan sosialisasi mengenai perannya dalam kekuasaan kehakiman maupun transparansi dan publikasi putusan-putusan MK. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.